Shalom saudaraku yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali rasanya hari ini hari Rabu tanggal 17 Mei 2023. Saya Pendeta Randu Wijaya boleh menyapa saudara dalam program Renungan Pagi di kanal YouTube Jemaat GKI Banjarbaru. Firman Tuhan bagi kita hari ini sesuai dengan Nats Almanak Gereja Kalimantan Evangelis, yaitu dari Kitab Ulangan pasal yang ke-31 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-8. Saya tidak akan membaca secara menyeluruh bagian firman Tuhan ini, tapi saya hanya akan mengutip ayat yang ke-6. Saya akan bacakan bagi kita demikian firman Tuhan. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan janganlah gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan. Ada sebuah cerita bagi kita di pagi hari ini. Ada seorang anak yang baru saja menerima hadiah sepeda dari orang tuanya. Bagi si anak ketika dia menerima hadiah sepeda ini, dia sangat bersukacita dan dia sangat bergembira. Padahal si anak ini belum bisa naik sepeda. Dalam kegembiraannya itu, si anak lantas pergi membawa sepedanya itu, menuntunnya untuk bertemu dengan teman-teman sepermainannya. Dan ketika dia bertemu dengan teman-teman di tempat bermain, lalu ia diejek oleh teman-temannya dan mengatakan seperti ini. Ah, kamu punya sepeda baru, tapi kamu belum bisa menaikinya. Lalu si anak ini dengan berani dia mengatakan, aku bisa naik sepeda dan akan kubuktikan kepadamu. Si anak yang belum bisa naik sepeda ini, dia coba menaikinya dan baru saja dia mengayuh satu kali, si anak ini langsung terjatuh. Dan sontak teman-temannya pun langsung mentertawakan dan mengejek-ejeknya. Si anak ini pun langsung menangis. Dan ia pulang lalu menceritakan semua kejadian itu dalam tangisannya kepada orang tuanya di rumah. Lalu orang tuanya ini pun melihat kelakuan si anak ini lalu mengatakan kepadanya, mari ayah ajari kamu naik sepeda agar kamu bisa menaikinya. Lalu si anak ini pun menuruti perintah orang tuanya, lalu ia pun menyeka air matanya dan mencoba itu bersama-sama dituntun oleh orang tuanya. Dan sampai pada akhirnya dia pun bisa naik sepeda itu sendiri. Nah saudara yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, tuntunan orang tua itu pun sama seperti tuntunan Allah kepada bangsa Israel ketika mereka keluar dari bangsa Mesir dan menuju ke tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan oleh Allah. Sebuah proses panjang yang mereka tempuh ketika mereka harus melewati perjalanan panjang di tengah padang gurun dan mungkin di tengah ketidakpastian. Tapi saudaraku yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, penyertaan Allah itu tentu selalu ada. Walaupun ketika Allah menjanjikan sesuatu yang sangat indah, yang sangat berharga kepada bangsa Israel, mereka pada awalnya dengan penuh semangat dan sukacita. Tapi mereka mencoba itu semua sendiri. Sehingga pada akhirnya banyak di antara bangsa Israel yang tidak Allah perkenankan untuk masuk ke tanah perjanjian. Tapi Allah dengan pengasihannya, Dia memilih dan mengutus hambanya yang bernama Yosua untuk menggantikan posisi Musa yang dikatakan dalam firman Tuhan ini usianya sudah lebih dari 120 tahun. Saudaraku, firman Tuhan melalui Nabi Musa yang ia sampaikan kepada Yosua berkata bahwa kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan takut, jangan gentar terhadap mereka. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Sama saja kalau kita lihat dalam kehidupan kita saat ini. Ketika mungkin kita merasakan anugerah Tuhan itu sungguh amat luar biasa. Tapi sampai pada titik tertentu kita terjatuh karena kelalaian kita sendiri. Kita bisa menangis, kita bisa bersedih. Tapi saudaraku, mari kita belajar dari bagaimana Allah menyatakan kasih-Nya yang sungguh luar biasa kepada bangsa Israel melalui perantaraan Musa dan juga Yosua.
Ketakutan itu boleh ada, kesedihan itu boleh ada. Tetapi mari kita lihat, jangan sampai itu membuat kita takut, membuat kita gentar, apalagi membuat kita mundur dalam segala sesuatu. Tapi percayalah, Allah itu selalu ada berjalan di sisi kita. Sama seperti si anak tadi. Ketika dia mencoba segala sesuatunya sendiri, dia tidak akan bisa. Tapi ketika dia mau mencoba belajar bersepeda dengan tuntunan orang tuanya, dia akan bisa. Apalagi kita sebagai manusia. Mari mencoba segala sesuatunya dengan tuntunan Tuhan. Karena tuntunan Tuhanlah yang membawa kita dalam kemenangan. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan memberkati kita melalui firman-Nya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Allah untuk firman-Mu di pagi hari ini. Kuatkan kami, teguhkan kami. Dan jangan buat kami Tuhan untuk berada dalam ketakutan apalagi kegentaran ketika menghadapi berbagai situasi. Karena kami percaya Allah ada bersama-sama dengan kami. Allah menuntun kami dan membuat kami menjadi bisa melakukan segala sesuatu yang kami pikirkan itu tidak mungkin kami lakukan. Sertai dan berkati kami di sepanjang hari ini. Tuntunan Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Terima kasih, sampai berjumpa di lain waktu dan kesempatan. Kiranya kasih Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Shalom.